I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, aku di sini dan bersama teman-temanku akan menjelaskan ke kalian materi seni budaya yang berjudul alat musik tradisional yaitu angklung. Nah, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Alivia Hairunisa, Cecilia Destrianis, Zahra Aulia Nur Sapitri, Rona Fitriana, Sopa Ulpiah, Agung Andrian Prayoga, Muhammad Fazril, dan Ahmad Trifauji. Nah, mari kita mulai dengan sejarahnya. Angklung berasal dari bahasa Sunda, angklung-angklungan, yaitu gerakan pemain angklung dan berbentuk suara klung yang dihasilkannya. Secara etimologis, angklung berasal dari kata angka, yang berarti nada, dan lung, yang berarti pecah. Jadi, angklung merujuk pada nada yang pecah atau tidak lengkap. Bentuk angklung terdiri dari 2 atau lebih batang bambu dalam berbagai ukuran sesuai dengan kebutuhan tinggi rendahnya nada yang dibentuk menyerupai alat musik calung. Menurut Dr. Groneman, angklung telah ada di Nusantara bahkan sebelum era Hindu. Nah, selanjutnya, di lingkungan kerajaan Sunda abad ke-12 sampai abad ke-16, angklung dimainkan sebagai bentuk pemujaan terhadap Nyai Sri Pohaci sebagai lambang Dewi Sri, Dewi Padi atau Dewi Kesuburan. Selain itu, konon, angklung juga merupakan alat musik yang dimainkan sebagai pemacu semangat dalam peperangan, sebagaimana yang diceritakan dalam Kidang Sunda. 2 tokoh yang berperan dalam perkembangan angklung di Jawa Barat adalah Dayang Swetgina sebagai Bapak Angklung, Diatonis Kromonis, dan Ujo Nagelana yang mengembangkan teknik permainan berdasarkan laras-laras pelok dan sulendro. Selanjutnya jenis-jenis angklung. Yang pertama, angklung dakduk lojor. Angklung ini sering digunakan pada kesenian dakduk lojor yang terdapat di masyarakat kesepuhan Pancer, Pengawinan, atau Kesatuan Adat Banten Kidul yang terdapat di sekitar Gunung Halimun. Dalam dakduk lojor terdapat 2 insitrum dakduk lojor dan 4 insitrum angklung besar. Yang kedua yaitu angklung kanekes. Angklung kanekes adalah angklung yang dimainkan oleh masyarakat Kanekes atau Baduy di daerah Banten. Pada masyarakat Kanekes yang terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok Baduy luar atau yang biasa disebut Kajeroan dan kelompok Baduy atau biasa disebut luar kaluaran. Yang berhak membuat angklung hanyalah warga Baduy Jero. Itu pun tidak semua orang, melainkan hanya mereka yang memiliki keturunan para pembuat angklung. Sementara itu, warga Baduy luar tidak membuat angklung, melainkan cukup membelinya dari warga Baduy Jero. Nama-nama angklung di Kanekes dari yang terbesar adalah indung, ringkung, dongdong, gunjing, engklok, indung leutik, torolok, dan yang terakhir, roel. Yang ketiga, angklung gubrak. Angklung gubrak terdapat di Kampung Cipining, Kecamatan Gudeg, Bogor. Angklung ini telah berusia tua dan digunakan untuk menghormati Dewi Padi dalam kegiatan melak pare, menanam padi, mengonjol pare, mengangkut padi, dan ngadiukeun menempatkan ke lewit lubung. Dalam mitosnya, angklung gubrak mulai ada ketika suatu masa Kampung Cipining mengalami musim paceklik. Hal ini terkait mitosnya Dewi Sri yang enggan menurunkan hujan. Yang keempat ada angklung Padaeng. Angklung Padaeng dikenalkan oleh Daeng Sutikna sekitar tahun 1938. Inovasi angklung Padaeng ini terdapat pada laras nada yang digunakan yaitu diatonik yang sesuai dengan sistem musik barat. Sejalan dengan teori musik, angklung Padaeng secara khusus dibagi ke dalam 2 kelompok, yakni angklung melodi dan angklung akompanimen. Angklung melodi adalah yang secara spesifik terdiri dari 2 tabung suara dengan beda nada 1 oktav. Pada 1 unit angklung, umumnya terdapat 31 angklung melodi kecil dan 11 angklung melodi besar.
Sementara itu, angklung akompanimen adalah angklung yang digunakan sebagai pengiring untuk memainkan nada-nada harmoni. Tabung suaranya terdiri dari 3-4 sesuai dengan akor diatonis. Setelah inovasi Dayang Sutikna, pembaruan-pembaruan lainnya terhadap angklung terus berkembang. Beberapa di antaranya adalah angklung Sarinande, Arumba, angklung Toel, dan angklung Sri Murni. Cara memainkannya, permainan angklung cukup mudah dilakukan bagi setiap orang. Memainkannya dengan cara satu tangan memegang rangka angklung dan tangan yang lain menggoyangkannya hingga menghasilkan suara atau bunyi. Terdapat 3 teknik dasar menggoyangkan angklung, yakni kerulung atau getar. Merupakan teknik yang paling umum dipakai, di mana satu tangan memegang rangka angklung dan tangan lainnya menggoyangkan angklung selama nada yang diinginkan, hingga tabung-tabung bambu yang ada silih beradu dan menghasilkan bunyi. Cetok atau sentak merupakan teknik di mana tabung dasar ditarik dengan cepat oleh jari ke telapak tangan kanan, hingga angklung akan berbunyi sekali saja, yang disebut staccato. Tengkep merupakan teknik yang mirip seperti kerulung, namun salah satu tabung ditahan tidak ikut bergetar. Itulah penjelasan dari kita tentang alat musik tradisional yaitu angklung. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know